Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب الثالث في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم. Bab yang ketiga pada menyatakan keutamaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 77. Bab yang ketiga yaitu pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin. Abdin itu isim nakirah, hamba, berarti siapa aja lah, laki-laki bisa, bini-bini bisa, anum bisa, tuha bisa. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhubu ar-rasasu 'alan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba, artinya hamba siapa saja yang berkata, maksud berkata di sini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan hancur oleh syaitan seperti hancurnya timah di atas api yang menyala. Timah itu bila dihuyungkan ke api melilih. Sama nang kaya syaitan, bila kita berbacaan dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tadi pun melilih juga, hancur. Jadi bilanya kita kadang membaca bismillah, maka syaitan itu ada ruang dan kesempatan untuk baparak lawan kita. Tapi kalau kita membaca bismillah, inya baparak itu sama artinya memaraki api, melilih juga inya itu, nah artinya kada tahan memaraki kita. Dan ini berlaku bukan hanya kalimat bismillahirrahmanirrahim lah, cuman ini utamanya bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita membaca wirid-wirid yang lain gini, itu syaitan tuh ada kau baparak. Misalnya membaca qul huwallah, misalnya ayat-ayat Quran, itu syaitan itu pun kada mau baparak. Cuma utamanya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa seperti itu alasannya? Karena di antara sebabnya juru ulama dalam kalimat bismillah itu ada 3 asma Allah. Pertama Allah, kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Nah, kita tunjuk 3 nama di situ. Dan daripada Imam Atha bin Jabir berkata ia, nah, ujar sidin, tatkala turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka larilah segala awan. Nah, artinya awan itu model kayak apa jurang nih, ditampur-tampur oleh angin tuh, nah itu tumbur awan. Kemana larinya? Kepada masyrik, ke arah timur larinya si awan ini, tak kumpul di sana. Jadi model kayak didorong-dorong atau ditampur-tampur oleh angin yang kencang. Dan diam segala angin. Nah, awannya ke arah timur berlari, anginnya pun tak diam. Jadi waktu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka si angin ini tagana aja kita tak diam. Dan bergerak-gerak laut. Laut di sini maksudnya banyunya. Nah, jadi banyunya tuh bergelombang benar, berguncang aja kita. Jadi seluruh banyu laut itu berguncang-guncang. Nah, waktu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, dan menanti segala binatang yang mendengar dengan telinganya. Nah, jadi bubuhan binatang ini mendengar bunyi ayat itu turun.
dan dirajam segala syaitan daripada langit. Arti dirajam itu dicambuk. Seluruh syaitan waktu itu dicambuk yang ada di langit, lalu syaitan ini guguran ke bumi. Dan bersumpah Allah Azza wa Jalla, berarti turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim untuk alam semesta itu tumbur aja kita gaduh. Dan bersumpah Allah Azza wa Jalla, jar Allah, demi kebesarannya, nah, itu tinggal deminya, demi kebesarannya tiada disebutkan namanya atas penyakit melainkan disembuhkan akan dia. Nah, artinya barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dibacakan pada suatu penyakit, melainkan penyakit itu disembuhkan. Nah, itu. Jadi orang-orang yang bahari ini tuh kada mau tak tinggal supaya orang wahini lah, kada mau meninggal atau tak tinggal kalimat Bismillahirrahmanirrahim tuh. Cak ibarat hendak minum obat, bismillah. Hendak disuntik yang buhan mantrinya itu bismillah. Sebab tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan disembuhkan oleh Allah dari penyakit tadi. Itu diantara fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Dan melainkan disembuhkan akan dia, dan tiada disebut akan dia itu maksudnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu melainkan diberkatkan padanya. Nah, jadi kayak makanan, minuman, bemasak, bila kita menyebut di awal-awalnya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka berberkat ya kita hasilnya. Hendak menabang pohon kah, mencabut rumput kah, apakah Bismillah, maka berberkat. Dan kata Ibnu Mas'ud, nah itu, syaitan orang mukmin itu jasidin kurus-kurus. Nah, syaitan orang mukmin itu kurus-kurus. Kan setiap manusia itu ada syaitannya yang bertugas hendak menggoda itu. Setiap manusia pun ada juga malaikatnya. Nah, maka syaitan yang bertugas untuk menggoda orang-orang mukmin itu kurus-kurus. Nah, kenapa itu? Nah, baca sambungannya. Kata Imam Qais Ibnul Hujjaj, berkata ia. Jadi ujar Ibnul Hujjaj ini, bagiku oleh syaitanku masuk aku pada engkau, padahal aku seperti unta. Jadi maksud bagiku oleh syaitanku, artinya bapandir lawan aku oleh syaitan. Syaitan yang maharung aku itu bapandir. Kan yang si Qais, Imam Qais ini orangnya orang wali, Bang. Jadi dibukakan hijab bapandir lawan syaitan. Jadi ujar Imam Qais ini, bagiku oleh syaitanku, maksudnya bapandir oleh syaitan lawan aku. Apa pemandiran syaitan? Masuk aku. Nah, itu pemandiran syaitan tuh diciri itu. Masuk aku pada engkau, jadi syaitan. Artinya aku nih bertugas memaraki nyawa, hendak menggoda nyawa. Nah, mulai dinas di hari pertama itu najisin aku, padahal aku seperti unta dulu lamaknya. Waktu yang dinas hari pertama nih, ujar si syaitan tadi memandiri Imam Qais tadi. Nah, seperti unta. Dan aku sekarang imbah kala lawasan berdinas di sini seperti burung ciak halusnya. Nah, asalnya kayak unta, imbah itu sekali bakantor di parak Imam Qais nih, sekalinya nang kayak burung ciak. Burung ciak nih tuh ya burung pipit ya kita. Nah, burung pipit asalnya gandalnya kayak unta, pemulaan ditugasi sekalinya imbah lawas kalawasan jadi kayak burung ciak halusnya. Maka kataku, ujar Imam Qais, kenapa bisa nang kayak itu? Nah, sini bertakon pulang ya kalau. Maka kataku Imam Qais berpandir. Karena apa demikian itu? Nah, tuh tanda tanya di situ. Karena apa demikian itu? Kenapa syaitan mati nyawa nang kayak itu bisa terjadi? Katanya. Nah, katanya syaitan pulang. Jadi syaitan katanya, engkau hancurkan akan daku dengan zikir Allah Ta'ala. Nah, artinya engkau itu selalu berzikir. Nah, zikir ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hendak menggawin ini Bismillah, hendak Bismillah. Nah, misalnya bang kita di dalam WC misalnya hendak badangkak, jadi japian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada boleh kalau yang badangkak ini tuh. Nah, itu di hati aja hendak berucap.
Nah, jadi dengan zikir Allah Ta'ala hancur aku jadi syaitan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itulah syaitannya yang menemui si Imam Qais nih. Nah, artinya memberikan bocoran tuh, nah kenapa sampai yang kayak itu anunya keadaannya. Asalnya tadi lo kok yang berpandir tuh Ibnu Mas'ud yang di atas sahabat Nabi itu. Ibnu Mas'ud tuh berpandir setannya orang mukmin kurus-kurus. Lalu Imam Qais ini menafsirkan itu, dan Sidin langsung menemui langsung kenapa sampai kurus-kurus. Oh, langsung faktanya setannya langsung yang berpandir lawan Sidin. Nah itu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada ditolak doa yang dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi doa, seluruh doa itu biasanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya lagi, bahwasanya umatku ya Nabi, datang mereka itu nanti pada hari kiamat dalam keadaan berkata mereka itu dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya, pada timbangannya. Jadi kena ucapan kita yang lagi di dunia nih mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu berat kena Nabi ditimbang waktu kaina di akhirat. Maka berkata segala umat yang lain, ini kan umat Nabi ini khusus Bismillahirrahmanirrahim, ada berisi sangu, yaitu sangunya tadi Bismillahirrahmanirahim, imbah ditimbang berat benar. Nah, maka umat-umat yang lain itu melihat dan menyaksikan, kan umat kayak umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh melihat dan menyaksikan. Maka berkata segala umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umatnya Muhammad nih tuh Jasidin? Ujar yang umat lain tuh kahiranan, apa berat benar? Maka berkata segala anbiya, lalu bubuhan para nabi yang lain berucap, bagi mereka umat Nabi Muhammad nih. Nah, adalah bagi mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada permulaan hadang halu tak bawah kan timbangan. Apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad, maka berkata segala anbiya bagi mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu permulaan kalam mereka itu. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu jangan bubuhan para nabi nih memadahi umatnya bahwa bila hendak berpandir permulaan pamandiran mereka itu 3 nama. Nah, daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia, yaitu Bismillah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jikalau dihantarkan akan dia, arti dihantarkan itu diletakkan akan dia di dalam 1 daun neraca timbangan, dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satunya lagi. Nah, ditimbang nih kejahatan makhluk, seluruh kejahatan makhluk diandak di sebelah timbangan yang satu, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim tadi diandak di timbangan yang sebutingnya. Yang satu lagi niscaya, nah beratlah kebajikan atau kebaikan mereka itu. Nah, jadi ini asal ikhlas sajalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tuh. Yang nyada jangan ucap bismillah tuh hati sambil yang bemamai, sambil menyarik-nyarik, sambil pusang. Nah, itu kada dapat hasil. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini ucapan orang yang berisi yaqdzah di hati. Ada kesadaran dulu bahwa aku tuh siapa aja tuh yang hendak begawi nih. Sebenarnya kada pernah berisi sanggup, kada pernah berisi mampu, kada kawa aja kita, kada pernah kawa begawi sebenarnya. Itu dulu kesadarannya. Lalu karena Allah nintu bersifat Rahman dan Rahim, mau menolongi aku. Nah, ini paling mudah dipaham. Jadi kita kawa begawi nintu sebenarnya karena pertolongan Allah. Nah, sadar kita ditolongi Allah sehingga kita tadi mudah dan lancar begawi, Allah yang menolongi, sadar nintu sebenarnya pertolongan Allah Ta'ala aja. Nah, ini yang disebut yaqdzah naranya. Itu sekurang-kurangnya. Nah, kalau orang-orang yang sudah terbuka hijab itu lebih dari itu pemahamannya. Nah, cuma sekurang-kurangnya kita sadar waktu hendak begawi ini tuh, nah sadar aku ini sebenarnya kada pernah berisi kemampuan, la haula wala quwata. Lalu kawa ini karena ditolongi Allah. Nah, atas kesadaran itu lalu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan orang yang sadar atas keadaan sebenar-benar dirinya.
Nah, lalu ia mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang sebujur-bujurnya. Amun kita mengucap bismillahirrahmanirrahim tapi hati kita kada sadar kayak itu. Nah, rasa kita yang kawa, rasa kita yang gancang, rasa kita yang bagus berisi gawian. Nah, ini kada sesuai lawan ucapan. Nah, maka bismillahirrahmanirrahimnya itu kada hasil kayak ini. Tapi kalau ada kesadaran tadi, apalagi berisi hudur, apalagi berisi musyahadah di hatinya waktu mengucap bismillahirrahmanirrahim tadi, nah itu satu dari bismillahirrahmanirrahim lebih berat daripada seluruh kejahatan makhluk. Mau ditimbang dah. Nah itu. Sabdanya lagi, sabda Nabi maksudnya lah, dan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuhkan daripada tiap-tiap penyakit. Nah, ini aja Nabi, ayat bismillahirrahmanirrahim ini menyembuhkan pada tiap-tiap penyakit. Jadi kita bisi penyakit kan, penyakit apa kan misalnya lah. Nah, japai penyakitnya tadi, ambar misalnya tangan sakit, nah japai tangan itu baca bismillahirrahmanirrahim. Ada kesadaran di hati, nah ini hanya Allah yang kau menyembuhkan. Nah, kayak itu kesadaran kita di hati. Atau tiup ke banyu, minum banyunya. Itu caranya dua, bisa dijapai dulu penyakitnya tadi, kayak batis sakit japai batis. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi di hati kita Allah yang menyembuhkan penyakitku. Nah, kayak itu. Maka ujar Nabi, sabda Nabi, menjadikan oleh Allah akan ayat ini dapat menyembuhkan pada tiap-tiap penyakit. Nah, Allah yang menyembuhkan berkat ayat yang kita baca tadi. Dan menolong bagi tiap-tiap obat. Menolong bagi tiap-tiap obat, artinya hendak minum obat baca bismillah. Nah, dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa. Arti mengkayakan tadi menjadikan kita tadi berkecukupan. Nah, mengkayakan daripada tiap-tiap orang yang papa. Arti papa tuh kada bisa apa aja kita, papa narnya. Dan menutupi daripada neraka. Nah, itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di Rotipul Atas nih ada bismillah ya lah 3 kali, yang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sagan penutup api neraka dan aman daripada ditelan bumi. Jadi dikubur kita barakat mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, aman dari ditelan bumi. Tapi itu dengan minimal ada kesadaran lah di hati waktu mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu minimal dah. Nah, orang-orang wali itunya lebih dari sadar waktu mengucap bismillah tadi. Dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Nah, jadi aman juga hanya tadi daripada dirubah kepada rupa binatang. Arti rupa binatang itu kainat di padang mahsyar, dikubur. Gawian kita tadi itu macam-macam loh waktu di dunia ini. Bila pina mirip-mirip warik bisa jadi muha kayak warik kena di sana. Pina gawian di dunia ini model kayak nang kayak kada bagus, maka sesuai lawan keadaan gawiannya. Kada bagus juga rupa kayak binatang macam-macam lain kada bagus. Dan juga aman daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membacakan dia. Nah, dituduh itu maksudnya dipitnah. Nah, orang telah mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, maka aman waktu hidupnya, aman waktu dalam kuburnya, dan aman waktu di padang mahsyar dari fitnah-fitnah. Nah, di dunia ini bisa juga kita kena fitnah, tapi berakat kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim selamat. Nah, di kubur kayak itu juga. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim cara mengamalkannya tuh dah simple benar cara mengamalkan. Bila hendak bagawi baca bismillah itu aja. Bila hendak apa-apa baca bismillah sebelumnya, itu cara mengamalkannya. Yang hendak hari-hari nih, nah, hendak membaca baca bismillah, hendak makan, hendak minum, hendak apa segala macam, hendak balangkah baca bismillah, hendak berdiri berduduk baca bismillah. Nah, jadi kehitungannya kada berhitungan. Mun hendak yang berhitungan diantaranya hendak guring ya kalau 21 kali baca bismillah. Nah, diantara yang berhitung lagi ya di sini tadi 3 kali baca dalam kitab dalam Ratibul Atas itu. Nah, cuma yang paling bagus benar hendak apa-apakah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu cara mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu
amaratu fi'il madilah illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayaktubu fi diwanihi arba'amiyati hasanatin. Nah, dan sabda Nabi SAW, tiada daripada hamba, siapapun hamba maksudnya, yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, melainkan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin, ini malaikat pencatat kebaikan nih, bahwa menyurat, arti menyurat itu menulis mereka itu di dalam suratan amal orang tadi 400 kebaikan. Nah, sekali Bismillahirrahmanirrahim dapat 400 kebaikan. Jadi jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi syaitan pulang kada wani baparak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan. Nah, ini di garis bawahi nah. Man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi dzarratun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekali saja, tapi ada yakdzah lah, ada yakdzah. Nah, sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tiada tersisa, tiada tinggal daripada dosanya. Nah, artinya dosanya tadi runtuh, terhapus ya, kita diampuni oleh Allah. Tiada tersisa, tiada tinggal daripada dosanya, walaupun hanya sekedar semut yang kecil juga. Nah, walaupun dosanya tadi yang kayak halus dan kayak semut, nah, kayak darah ini sesuatu yang halus. Para ulama mengartikan darah ini dua kaul. Pertama, ada memandangkan darah ini yang kayak semut yang halus. Sebagian ulama mengartikan darah itu artinya kayak debu yang halus. Nah, jadi dua pengertian darah itu, ada mengartikan yang kayak debu yang paling halus, ada mengartikan yang kayak semut hitam yang halus. Nah, itu yang intinya sama aja pada halus. Artinya sehalus-halus dosa habis ada bersisa ya kita dengan sekali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini tadi kan kada minta ampun Tuhan ya kalau. Nah, jadi ada orang yang kada minta ampun Tuhan tapi dosanya diampuni. Di antaranya orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum nah aja kita. Ini contoh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kalau bujur-bujur jangan kada jelas suaranya tuh nah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim ya kita minum ya. Nah, maka banyu yang diminum ini pertama jadi obat. Tadi ya kalau bila dibacakan jadi obat satu. Yang kedua berberkat. Yang ketiga ada tercampur oleh godaan, gangguan dan bujuk macam-macam syaitan. Nah, ya kalau yang keempat tadi dapat kebaikan berapa? 400 kebaikan. Yang kelima pulang sekali kita gawe minum banyu bismillah tadi nih, kada tersisa dosanya walaupun sehalus-halusnya kada tersisa, habis dosanya. Minum banyu aja tapi kan bismillah. Nah, ada bismillahnya. Jadi kadang mesti yang membaca bismillah tuh dihapus dosa, mulu kayak duduk bakal rinah tuh kada. Anak makai sandal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dihapus Allah dosa-dosanya. Tapi dosa-dosa yang halus lah, dosa kecil. Nah, kalau dosa besar tuh mah hajatakan taubat maka. Sekadar samut yang kecil jua pun, yakni daripada dosa kecil jasidinhan ya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah, fajawwada fi'il madi itu ta'ziman lillah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa laki-laki ka bini-bini kah menyurat, arti menyurat menulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ditulisnya di kertas kah di manakah, tetapi ini ada caranya, maka mailok-ilokkan ia, artinya khat kita dibaiki tulisan itu nah, diperbagusnya. Nah, tulisannya tadi hendak diperindah-indahnya, diwarnai, dibingkai, tapi kita seorang yang menulis, yakni akan suratannya. Nah, jadi mailok-ilokan ia, yakni akan suratannya, maksudnya tulisannya itu dibagusi ya kita. Jangan kayak cacing yang dimutilasi ini tulisannya. Nah, kenapa kita membaguskan tulisannya? Nah, niatnya, nah, motifnya, nah, karena membesarkan bagi nama Allah Ta'ala. Karena membesarkan bagi nama Allah Ta'ala. Jadi nama Allah Ta'ala tuh walaupun tak tulis di kertas tuh gini dibesarkan wajib tuh. Nah, Allah di tulisan ada di lantai, lah, ada di lantai. Nah, bila kita lihat akan kada bapak juga itu bisa murtad tuh.
nama Allah Ta'ala aja, hati-hati. Kalau kita, kalau betul lilihanan dari menghinakan, ambil langsung yang di kalantai itu ada tulisan Allah Ta'ala, anak ke atas, atau menyaminnya ngalih benar, dia dipajang kan tulisan ini kada bagus juga, tulisannya sudah buruk juga misalnya, nah dibanam dibanam atau dipatak, tuh dua caranya supaya hilang tulisan itu, nah bisa dibanam atau dikubur. Nah itu caranya. Jangan taka-takayan di bucu-bucu manakah. Ada yang tulisan Allah anaknya di tempat sampah, itu kada boleh. Nah itu ada orang wali yang diangkat jadi wali, satu aja sebabnya gara-gara mengambil lapas Allah yang tertulis di kertas, tapi di padang igat melihat sini ambil, diangkat Allah jadi wali Allah Ta'ala. Tapi dasarnya tadinya membesarkan Allah. Nah itu sama nang kayak ini, barang siapa menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diperbagusnya tulisannya tadi. Kenapanya memperbagus? Karena membesarkan bagi nama Allah Ta'ala, niscaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudiannya. Artinya dosa-dosa bahari waktu zaman Rano Karno, nah sampai dosa uyah ini zaman yang bubuhan yang pia palen, nah diampuni Allah dosa-dosa kita. Barakat menulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi dibagus-bagusakan, tulis di kitab itu, nah bagus-bagus tulisannya Bismillah. Tulisan kita seorang aja, amun kita inta tulisakan orang dapat pahalanya. Kada seorang tulisakan bang Bismillahirrahmanirrahim aja, itu lain kita seorang. Nah itu jadi dosa diampuni menulis saja tuh, nah tapi memperbagus tulisan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba, nah fi'il madhi itu, idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim fal yumaddid ar-rahman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang menyurat atau menulis, ini caranya pulanglah yang bagus ya Sidin, menulis salah seorang daripada kamu akan Bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan akan ar-rahman, yakni segala huruf-hurufnya, serta melokkan dia. Nah ar-rahman itu diperpanjang dikit, artinya jangan terlalu halus, jadi digenali ya, mulai Bismillah ar-rahman ar-rahim digenali. Jadi ar-rahman itu kan bila terlalu halus, ini model kayak menyatu tulisannya itu, jadi jangan sampai menyatu, jadi alifnya jelas, alamnya jelas, ra-nya jelas, di haknya dipanjangi supaya jelas ya kita. Mimnya, yang mim itu ada mim kelihatan beluang, ada mim itu tersampok ya kalau, nah yang beluang kelihatan. Nah ini tuh diperbagus pulang, nah, ada anunya tuh, ada khatnya itu yang bagus. Nah, kita kada bisa khat bang, ada apa-apa, yang penting tulisan kita aja biasa aja tapi bagus. Nah, yang bagusnya tuh yang ngalih gore aja. Nah bagus versi kita. Yang persi orang itu kata kesudahannya. Nah itu. Jadi menulisnya tadi bujur-bujur diperbagus, jelas alif, lam, ra jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi jibrila wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ati wa zayyana al-layali bi lailatul qadri wa zayyana syuhura bi syahri ramadhana wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutuba bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Nah ini 10 macam perkara yang luar biasa dihiasi dengan 10 macam perkara yang luar biasa juga. Nah apa itu? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghiasi akan langit. Satu dulu, langit kan luar biasa ciptaan Tuhan, dengan kawakib, adanya bintang-bintang. Langit tuh bila kada berbintang kurang bagus juga, walaupun langit itu sudah luar biasa, dengan adanya bintang lalu menjadi sangat bagus. Nah yakni kawakib itu matahari dan bulan dan bintang-bintang. Masuk kawakib itu ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Dan juga menghiasi Allah akan malaikat dengan Jibril. Nah, cakanya malaikat, padahal malaikat luar biasa, sudah adanya Jibril pulang menjadi luar biasa. Nah, jadi malaikat Jibril ini kebanggaan para malaikat. Nah, ini entah. Dan juga menghiasi Allah akan surga dengan anak bidadari dan mahligai. Nah, jadi bidadari ada, maksudnya bidadari lah lain, anak bidadari.
nya bidadari kada berenakan mang maksud bidadari. Nah, kenapa disebut anak? Karena bidadarinya muda-muda, kada ada yang tua. Nah. Dan mahliga itu maksudnya istana-istana. Surga dihiasi Allah dengan bidadari lengkap dengan istananya. Dan juga Allah menghiasi akan para nabi al-anbiya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad kebanggaan menjadi perhiasan bagi para nabi. Dan juga menghiasi akan segala hari Senin, Selasa, Rabu itu dengan hari Jumat. Nah, jadi semingguan itu jadi luar biasa bagus dengan adanya hari Jumat. Dan menghiasi Allah akan segala malam dengan malam Lailatul Qadar. Dan juga menghiasi akan segala bulan dengan bulan Ramadan. Nah, mendekati kalau jadi bulan Ramadan ini perhiasan bagi segala bulan. Dan juga menghiasi akan segala masjid dengan Ka'bah. Dan menghiasi akan segala kitab-kitab, kutub itu ya kitab-kitab maksudnya. Kutub, kitab-kitab dengan Quran. Jadi Quran itu perhiasan segala kitab-kitab. Dan juga Allah menghiasi akan Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran itu nampak indah, nampak luar biasa membanggakan. Padahal sudah luar biasa juga dihiasi pulang dengan yang luar biasa, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebagian ulama memadahkan seluruh kitab-kitab, seluruh Al-Quran, seluruhnya itu terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seluruh kitab yang diturunkan Allah Ta'ala termasuk Qurannya itu terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hiasan 10 perkara dengan 10 perkara juga. Nah, ya kalau wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man qala Bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Nah, ini luar biasa benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di surat akan namanya, ditulis akan namanya, maksud di surat itu ditulis akan namanya daripada golongan orang-orang abrar, yakni orang-orang yang benar taatnya kepada Allah. Abrar itu orang-orang yang bujur taat lawan Tuhan, benar-benarnya. Kan kita hidup ini disuruh taat, tapi ada yang kada mau taat. Ada juga mau taat tapi kada bujur. Nah, orang yang mau taat dan bujur ketaatannya disebut abrar. Nah, jadi barang siapa berkata Bismillahirrahmanirrahim tapi di hatinya minimal ada yaqzah lah, ditulis inya tergolong orang-orang yang abrar. Nah, dan lepas ia, nah ini penting benar, lepas ia dari sifat kufur. Nah, dan juga dari sifat nifak. Nifak itu yang munafik, mengamalkan asal istiqomah aja, asal sadar aja, asal ikhlas saja membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pertama ditulis namanya menjadi golongan orang-orang yang abrar, terlepas dari sifat kekufuran dan kemunafikan. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Ibnu Mas'ud nih, barang siapa berkehendak bahwa dilepaskan seseorang, dilepaskan dia daripada malaikat zabaniyah. Nah, jadi malaikat zabaniyah itu kada baliur. Malaikat zabaniyah itu anak buah malaikat apa yang penjaga neraka? Malikah si Jabir kah? Malaikat Malik lah. Nah, malaikat Malik ini kan seorangan, ada bisi malaikat zabaniyah naranya banyak tuh, ada berapa? 18 ke 19 kah? Nah, itu anak buah Sidin. Nah, ujar Ibnu Mas'ud, barang siapa bahwa inya berkehendak dilepaskan dia daripada malaikat zabaniyah yang 19. Oh, 19. Nah, jadi 19 malaikat zabaniyah ini melihat kita tuh kada beliur. Nah, maka hendaklah ia berkata Bismillahirrahmanirrahim, artinya mengamalkan. Rancak mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kada beliur malaikat zabaniyah melihat kasihan ya si undol tuh nanya kada jadinya baparak. Nah, dengan barakat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa alasannya? Ini ada alasannya, ujar Ibnu Mas'ud. Maka bahwasanya ia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada 19 huruf, tambahi belas, tertinggal belas tuh. Karena bahwasanya ia kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada mempunyai 19 huruf.
supaya menjadikan oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripadanya Bismillahirrahmanirrahim tadi pemeliharaan daripada seorang daripada mereka itu malaikat yang 19 jabaniyah tadi. Itu paham lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Satu hurufnya tadi manahan atau menghalangi dari satu orang malaikat zabaniyah yang 19 tadi untuk berparak lawan kita. Itu. Tapi jangan sembahyang ya lah. Nggak ada sembahyang, nggak apa-apa aja. Sembahyang itu utama benar. Lupa mengandalkan Bismillahirrahmanirrahim aja aku aja. Sembahyang itu tamat sudah aja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim diamalkannya. Itu kada pintar. Kada pintar tuh ya bungol deh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala barang siapa man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Nah ini model kayak mirip yang tadi juga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa berkata Bismillahirrahmanirrahim diampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Nah itu diampuni oleh Allah daripada dosa-dosanya yang terdahulu. Nah cuman ini paling penting kita lah memahami Bismillahirrahmanirrahim, itu paling penting dulu supaya kita jangan sampai waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi terdinding hati kita dari Allah. Jadi ada orang yang mengucap Bismillah lah, tapi karena rutinitas saja tahajud gini membaca Bismillah itu pun sudah luar biasa sebenarnya, luar biasa sudah daripada yang tahajud membaca macam-macam sambatnya ular aja. Tahajud ular, ada juga yang unik pun laki disambatnya. Ya tahajud itu dikajuti orang butuh aja. Nah itu bini-bini biasanya itu sambatan tuh nah. Nah jadi amunnya kita tadi membiasakan Bismillahirrahmanirrahim jadi hiasan muntung kita, walaupun kita belum memahami dulu. Nah tapi berniat hendak memahami Bismillah ini pemahamannya adalah bukan pelajaran fikih. Nah kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim memang fikih matur, tajwid matur ya kalau, tapi kalau memahaminya itu pelajaran tauhid. Memahami Bismillahirrahmanirrahim tadi pertama dulu kita ada kesadaran dulu lah bahwa kita tuh kada pernah kawa. Nah itu dulu sadar dulu, mengenali diri dulu yang 3 macam diri itu kada pernah kawa. Nah lalu kawanya kita sebenarnya ini pemahaman yang paling sederhana ditolongi Allah saja. Nah, karena Allah mau menolongi berarti yang bagus, yang hebat, yang harat itu Allah Ta'ala. Berarti gawian kita ini sebenarnya bagian dari kebaikan Allah Ta'ala. Nah, ditolongi orang berarti yang harat itu yang menolongi kah? Yang ditolongi kah? Nah, berarti yang hebat itu yang menolongi. Maka kejadian-kejadian yang kita gawi itu sebenarnya hasil dari pertolongan Allah, bukan hasil dari daya, upaya atau kemampuan kita. Karena kan ditolongnya tadi. Nah, karena ditolongnya tadi. Begawi ini, begawi itu. Ada kesadaran sebenarnya yang pekerjaan yang kita gawi ini adalah karyanya Allah. Nah, kenapa karya Allah Ta'ala? Karena pertolongan sidin. Cakanya Allah kada menolongi kita, kada kau apa-apa. Berarti yang ada ini karyanya Allah. Nah, dijadikan oleh Allah. Berarti menjadi kekayaan Allah Ta'ala, kesugihan Allah Ta'ala. Menggawi apakah, minum ke apakah, seluruhnya tadi kita sadari seluruhnya tadi kebaikan dari Allah. Nah, lalu mengucap kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu. Jangan sampai kita waktu mengucap Bismillahirrahmanirrahim tadi kada ada kesadaran itu, nanti minimal benar tuh. Parasa kita yang kawa, kita yang mampu, kita yang pintar, kita yang baisi mengucap juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kurang hasilnya, kurang manfaatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena dibanding orang yang kada mengucap sama sekali, tak bagus itu juga. Nah, ini ada orang yang mengucap Bismillah dengan perasaan sadar minimal. Ini bagus. Ada orang mengucap Bismillah, tapi hatinya masih lalai. Ada aja bagusnya juga. Di mana bagusnya? Untungnya mengucap Bismillah. Nah, ada kebagusannya. Nah, ada yang jilik benar, hati sudah lalai, muntung malas mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sangat kada bagus juga. Sambil minum, sambil bamamai misalnya kan luput nih.
makanya mungul bener mun ikam nih ya oh sambil minum nah luput nang itu atau sambil begawi misalnya atau hendak apakah ada yang hendak sembahyang nah kadada kesadaran itu nah maka kesadaran itu pertama datangnya hasil dari kepahaman dulu mun kita kada paham kayak hendak sadar paham dulu dalam permasalahan ini nah permasalahan aku ini apa nah permasalahan sebenar-benar aku adalah 3 itu pelajaran sifat 20 ya Allah nah hudusul alam bi asri la ta'sira li syai'in min kainat bi tab'i betul orang la ta'sira li syai'in min kainat bi quwwati memahami yang 3 itu arapan nafsahun ini itu memahami keadaan diri kita paham dulu bila sudah paham timbul kesadaran nah orang yang sadar tuh mau ucap bismillah kamu ucap la ilaha illallah itu luar biasa ganal pahalanya ini yang dihajatakan apa diucapkannya jadi luar biasa asal timbul dari hati yang berisi yakhzah kesadaran nah, sadar bahwa aku ini sebenarnya kada pernah kawa selama-lamanya nah itu kesadaran itu tapi kalau kita ada berisi pemahaman yang salah atau disebut waham parasa kita yang mampu parasa kita yang kawa itu syirik yang samar di dalam hati naranya syirik yang samar di dalam hati nah maka ulama terbagi 2 pendapat apakah orang yang di hatinya ada syirik yang samar dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik thayyibah nih kayak bismillah la ilaha illallah apakah mampu kalimat yang diucapkannya tadi membersihi hatinya yang syirik tadi nah itu para ulama terbagi 2 pendapat ada yang memadahkan bisa barakat muntung walaupun hati masih ada syirik kan syirik narannya perasa kawa itu syirik nah muntungnya tadi mengucap bismillah mengucap la ilaha illallah nah sebagian ulama memadahkan barakat muntung tadinya mengucap bismillah la ilaha illallah tadi akhirnya hatinya tadi jadi bersih dari kesyirikan ini sebagian ulama ada menang itu tapi itu dhaif juga nah yang lebih kuat ninto yang menghancur kesyirikan kita tuh memahami dengan meliwat belajar nah jadi 2 pendapat ini pertama bisa muntung kita yang mengucap bismillah la ilaha illallah tadi membersihi barakat sabab ini nah sabab membaca ini nih lalu hati kita bersih dari kesyirikan tadi yang samar tadi nah bisa nang kayak itu nah tapi ini kalau yang pendapat pertama nah pendapat yang kedua tadi kada bisa kecuali dengan belajar lalu paham lalu sadar nah menurut pendapat yang kedua bahkan ucapan-ucapan orang yang kada ada bisi kesadaran dan pemahaman tentang hakikat dirinya tadi lalu berucap segala itu malah menimbulkan ujub nah ini pendapat yang kedua ini baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali baca la ilaha illallah berapa kali nah tapi hatinya lalai ada syirik yang samar ini malah bisa menimbulkan penyakit makin banyak yang dibacanya makin ganal ujubnya ini pendapat yang kedua nah yang bujur itu kayak apa? Yang bujur itu kita baca, yang dibaca, yang di hati dipahami dan disadari. Nah, itu yang bujurnya. Nah, yang di hati ini kada kawa datang sadar mengkada paham dulu. Nah, mencari paham itu nah di mana? Belajar. Kada mungkin paham seorang secara hukum sabab. Berdiam di rumah, paham ya aku aja. Paham nang apa? Punya bilainya kada belajar, syaitan gurunya. Nah, kada kawa kita kada belajar sambil beramaliyah jangan sampai amaliyahnya banyak ilmu hatinya kada ada nah ini berbahaya nih berbahaya kenapa berbahaya nang kaya kaliangan pagat memang harga kaliangannya larang 1 juta sebuting larang maksudnya yang dibacanya itu yang diamalihakannya digawinya itu larang harganya yang menggawi sembahyang sunat larang kada nih larang tapi kada bagoro kaliangan pagat nah itu maksudnya jadi kaliangan tuh walaupun larang bendanya mun kada batali kada ada yang menarik ulurnya kalian pagat larangnya bisa sangkut ke mana tuh bisa tatiro ke laut bisa sangkut antara 2 jadi kayak 7 orang beramal tuh ya jadi orang beramal ini mun kada ada guru yang membimbing padahal yang diamalkannya tuh luar biasa larangnya nah ujung-ujungnya bisa mencelakakan dirinya mencelakakan dirinya makanya ilmu itu berdahulu kita bisa mendengar fadilat ini amalkan bagus nang kayak itu tapi kita pintangan mau belajar ilmu hatinya tuh kurang nah lalu kada mau paham-paham
Nah, kadang mau paham-paham. Ya, maka ujar nang kaul yang pendapat yang kedua nih lah. Pendapat pertama itu kan mau ya kalau, tapi itu jarang benar terjadi ini. Nah, pendapat yang kedua tadi, apabila kita beramal, sedangkan hati kita kadada yaqdzah itu minimal hati orang yang dzakir, yang ingat tuh yaqdzah. Arti minimal ini ya paling kurang. Nah, sedangkan kita beramaliyah tapi hati ini lupa lawan Tuhan, maka amaliyah kita ini kada menjadi hasil apa-apa manfaatnya bagi ruh kita. Nah, jasad mahajatakan makanan, ampar sihat lima sempurna. Roh mahajatakan makanan juga. Apa makanan roh? Ya tadi dengan tandanya la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Amaliyah ketaatan kita lawan Tuhan tuh, nah itu makanan roh. Yang malah makir roh itu diantaranya la ilaha illallah. Termasuk bismillahirrahmanirrahim, termasuk subhanallah, itu makanan bagi roh. Tetapi jadi makanan yang nyaman apabila hati yang orang mengucapkan tadi minimal ada yaqdzah, kesadarannya kita. Nah, kalau orang-orang wali itu lebih dari kasadar mereka itu. Mereka sudah di atas lagi, kada kuat dipandir nih tuh. Nah, yang kita nih nama mencari pemahaman dulu. Cari pemahaman. Jadi bila wayah duduk baca bismillah, kita membaca bismillah itu atas kesadaran kita. Memang sadar kita bahwa kita tuh kada pernah kawan, bahwa kita tuh ditolongi oleh Allah. Berarti yang hebat itu Allah. Maka orang yang mengucap bismillah, orang itu tawadhu sebenarnya. Arti tawadhu tuh tahu diri. Nah, sadar diri, aku ini kada ada bernilai apa-apa kalau Allah kada menolongi. Tak ini mah pemahaman bismillah. Aku ini kada kawa apa-apa kalau Allah kada menolongi. Nah, jadi kadada di hati itu penyakit-penyakit barakat bismillah yang dibaca oleh orang yang dalam keadaan sadar. Nah, ini tuh. Mungkin ke situ wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.